Pada kesempatan kali ini merupakan pembahasan dari video penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran IPS ilmu pengetahuan sosial untuk tingkat satuan pendidikan SMP kelas 8 semester genap. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disetarakan ataupun diambil dari bank soal nasional yang tentunya dipakai oleh beberapa dinas pendidikan di mana kota atau kabupaten adik-adik berada. Baiklah adik-adik, bagi yang belum subscribe silahkan dilakukan terlebih dahulu, dan bagi yang mau request pembahasan soal silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum melihat video kakak yang part pertama, untuk kelanjutan dari video ini silahkan dilihat dulu, masuk ke channel kakak ataupun silahkan diketikkan PAT IPS kelas 8 Ayu Les, nanti akan muncul sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria ataupun Agrarian Act yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat mengelola tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga 1870 keluar Undang-Undang Gula ataupun Sugar Wet yang berisi titik-titik: A. Larangan memperkerjakan tenaga pribumi, B. Larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia, C. Prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, ataupun D. Larangan memperkerjakan tenaga asing. Ya, kita tahu bahwasannya politik undang-undang gula ataupun Sugar Wet itu adalah larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Oke, nama tokoh perlawanan asal daerah. Pasangan yang, nah kita cari nih dari yang kelompok kiri kemudian pasangannya kelompok kanan. Oke, Sultan Babullah 1 dan B, kita nyocokinnya gini ya. 1 dan B, Sultan Babullah dari Sulawesi Selatan bukan, Sultan Hasanuddin yang dari Sulawesi Selatan. 2 dan 3, 2 dan D, Sultan Hasanuddin bukan. Yang C, 3 dan A, Iskandar Muda dari Maluku bukan. Tuanku Imam Bonjol 4C ya, dengan Sumatera Barat. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan foto pahlawan berikut. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Semasa kecilnya bernama Bendoro Raden Mas Antawiryo. Pahlawan nasional tersebut lebih dikenal dengan nama titik-titik: A. Sultan Hasanuddin, B. Pangeran Diponegoro, C. Tuanku Imam Bonjol, ataupun D. Sultan Babullah. Ya, dari gambar saja kita sudah tahu ya, ini adalah Pangeran Diponegoro. Kita lanjut ke soal nomor 24. Senok Hurgonje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgonje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah karena jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Menurut Senok Hurgonje, taktik yang paling tepat adalah dengan mengadu domba antar golongan titik-titik A. Uli Balang, bangsawan dan kaum ulama. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi untuk mengalahkan bangsa Aceh pada waktu itu, orang Belanda ataupun Senok Hurgonje itu mengadu domba, menggunakan politik adu domba antara para bangsawan dengan kaum ulama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 25. Perhatikan konsep-konsep di bawah ini. Oke. Ciri-ciri perang Jagaraga di Bali ditujukan pada perang Jagaraga. Hak Tawan Karang, Sultan Hasanuddin bukan. Perjanjian Bongaya, ini bukan. Kerajaan Buleleng, iya. Goa, ini bukan. Kobutan Jagaraja, iya. Pati I Gusti, oke. Arupalaka, bukan. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7 apakah ada?
Ya, jawabannya yang do. Kita lanjut ke soal nomor 26. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor pendorong pergerakan nasional yang berasal dari dalam ditunjukkan pada nomor titik-titik A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C1, 4, dan 5, D, 2, 3, dan 4. Oke, kira-kira apa adik-adik jawabannya? Jawabannya apa ya? Kita baca satu persatu ya. Perluasan pendidikan. Ya, oke, ini masuk. Kemenangan Jepang atas Rusia, tidak. Timbulnya gerakan nasional, tidak. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, ya. Rasa senasib sepenanggungan, oke. 1, 4, dan 5, apakah ada ya? Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 27. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Isi kebijakan politik etis tersebut adalah titik-titik. Apa adik-adik? Migrasi, irigasi, edukasi, tidak. B jawabannya irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Silakan dihafalkan isi dari politik kebijakan politik etis. Kita lanjut ke soal nomor 28. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan pengaruh positif bagi pergerakan nasional Indonesia sebab titik-titik A. Jepang sebagai bangsa Asia mampu mengalahkan Rusia sehingga membangkitkan kepercayaan bangsa Indonesia akan kekuatan sendiri. Oke, jawabannya adalah yang A. B. Jepang bukan. C. Indonesia ini bukan. D. Ini bukan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 29. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga masa tersebut dikenal dengan titik-titik. A. Masa radikal, B. Masa zaman konsultasi, C. Masa moderat, ataupun D. Zaman penegas. Ya, jawabannya adalah yang C. Masa masih moderat. Kita lanjut ke soal nomor 30. Tujuan utama berdirinya Budi Utomo adalah A. Mendirikan sekolah pribumi, B. Meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Ya, jawabannya adalah yang B. Ini adalah tujuan utama dari Budi Utomo. C. Ini bukan, D. Ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 31. Syarikat Dagang Islam diganti menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 dengan maksud titik-titik. A. Agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Oke, jawabannya adalah yang A. B. Bukan. C. Bukan. D. Bukan. Nomor 32. Douwe Dekker adalah seorang keturunan Belanda, tetapi dalam perjuangannya ternyata menjadi pelopor pendirian partai politik pada tahun 1912. Partai yang didirikan bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat adalah titik-titik. A. Indische Vereniging, B. Indische Party, C. Europäische Verbond, ataupun D. Inlander. Ya, jawabannya apa adik-adik? Ya, yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu adalah Indische Party. Kita lanjut ke soal nomor 33. Di negeri Belanda didirikan organisasi perjuangan oleh para pelajar Indonesia. Organisasi tersebut adalah titik-titik. A. Perhimpunan Bumi Putra, B. Perhimpunan Indonesia, C. Perhimpunan Pemuda Indonesia, ataupun D. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah B. Perhimpunan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 34. Adanya penangkapan terhadap para pemimpin PNI memberi dampak pada titik-titik. A. Bubar atau pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI baru. Oke, jawabannya yang A. B ini bukan, C bukan, D bukan. Lanjut ke soal nomor 35. Setelah PNI dibubarkan tahun 1930, Hatta dan Syahrir mendirikan partai politik yang dianggap penjelmaan dari PNI. Partai yang dimaksud bernama titik-titik.
Partainya apa adik-adik? Ya, yaitu adalah PNI Pendidikan yang dibentuk oleh Hatta dan Syahrir. Kita lanjut ke soal nomor 36. Salah satu alasan dibentuknya GAPI adalah kegagalan petisi Sutarjo yang berisi tentang titik-titik A. Penghapusan dan penggantian istilah inlander menjadi Indonesis, B. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Volksraad, C. Keinginan membentuk pemerintahan sendiri, ataupun D. Tuntutan untuk menjadi persemakmuran Belanda. Apa adik-adik? Ya, yaitu adalah keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Ya, kita lanjut ke soal nomor 37. Partai-partai yang menggunakan taktik kooperatif dan partai-partai yang menggunakan taktik non-kooperatif mempunyai persamaan dalam hal titik-titik. A. Struktur organisasinya tidak, beda ya, bukan persamaan. Modal perjuangannya bukan, tidak sama. Sikap perjuangannya bukan. Ya, yang paling tepat adalah D. Mereka memiliki tujuan perjuangan yang sama. Kita lanjut ke soal nomor 38. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk organisasi semi militer bentukan Jepang adalah titik-titik yang merupakan bentukan Jepang. Apa saja? Di sini ada angka A1, A2 berarti Heiho, A3 berarti Fujinkai. A1 ya, ini bentukan Jepang. A2 ini bukan. Fujinkai ini bentukan Jepang. Ya, ini bentukan Jepang. Kemudian peta ini bukan, bentukan Indonesia. Kaibondan Gokukutai. Oke, berarti A1, A3, B2, B3. A1, A3, oke. B2, B3. Jawabannya ada yang B. Kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan peta berikut ini. Pantai Eretan, tempat Jepang mendarat, ditunjukkan pada nomor titik-titik. A1, B2, C3 ataupun D4. Pantai Eretan 1, 2, 3 ataupun 4. Yang mana adik-adik? Ya, Pantai Eretan itu yang ini, yang keempat, berarti yang D. Kita lanjut ke soal nomor 40. Perhatikan fakta sejarah perubahan pada masa kolonial barat dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang berikut ini. Oke. Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang termasuk perubahan pada masa kolonial barat? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, 3 dan 4. Oke, kita cari fakta sejarah yang merupakan perubahan pada masa kolonial barat. Perubahan aspek geografi tentunya tidak. Perubahan dalam aspek ekonomi tidak. 3. Perluasan penggunaan lahan, oke. Persebaran penduduk, oke. Berarti 3 dan 4. Ya, ada do. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ini adalah part kedua. Silahkan bagi yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembahasan dan pemberian kunci jawaban dari soal yang sudah kami sediakan ataupun diambilkan dari Bank Soal Nasional. Dan untuk soal uraian, apabila adik-adik menginginkan pembahasannya juga, silakan tuliskan di kolom komentar minta untuk pembahasan soal uraian. Ataupun kalau sudah kakak buatkan, silakan langsung cek di channel, silakan buka-buka channel kakak dan di situ mungkin sudah ada. Baiklah, terima kasih. Semoga besok mendapatkan nilai yang maksimal. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.